Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Winda Liana Purba dengan NIM 0320021094. Saya dari Prodi Ners 1B. Di sini saya ingin menjelaskan sistem reproduksi pada pria dan wanita. Yang pertama, saya akan menjelaskan sistem reproduksi pada wanita. Nah, sistem reproduksi pada wanita terbagi menjadi dua bagian, yaitu eksternal dan internal. Yang dimana eksternal terdiri dari mons pubis, labia mayor, labia minor, klitoris, vestibulum, himen, dan perineum. Kemudian sistem reproduksi bagian internal terbagi menjadi 4, yaitu vagina, uterus, tuba falopi, dan ovarium. Baiklah, saya akan menjelaskan satu persatu dari bagian eksternal dan internal. Yang pertama itu bagian dari eksternal. Yang pertama, mons pubis. Mons pubis merupakan jaringan lemak subkutan yang berbentuk bulat dan merupakan jaringan ikat di atas simfisis pubis. Mons pubis ini mengandung banyak kelenjar minyak dan ditumbuhi rambut hitam kasar dan ikal pada saat masa pubertas. Fungsi daripada mons pubis ini berfungsi pada saat masa sensualitas dan berfungsi untuk melindungi simfisis pubis pada saat koitus atau hubungan seksual. Kemudian yang kedua, labia mayor. Labia mayor ini merupakan dua lipatan kulit yang memanjang yang menutupi lemak dan jaringan ikat yang menyatu dengan mons pubis. Organ reproduksi labia mayor ini memiliki panjang 7-8 cm dengan lebar 2-3 cm dan tebal 1-1,5 cm. Fungsi daripada labia mayor ini adalah melindungi labia minor, meatus urinarius, dan introitus vagina. Kemudian yang ketiga itu labia minor. Labia minor terletak di antara dua labia mayor yang merupakan lipatan kulit yang panjang, sempit, dan tidak berambut. Labia minor ini dapat berwarna merah ketika pembuluh darah terlalu banyak dan memungkinkan labia minor membengkak ketika adanya stimulus emosional dan stimulus fisik. Kemudian yang keempat itu klitoris. Klitoris merupakan organ pendek berbentuk silinder dengan ukuran kurang lebih 6x6 mm dan erektil yang terletak di bawah arctus pubis. Pada saat wanita secara seksual terangsang, glans dan badan klitoris akan membesar. Kemudian itu yang kelima, vestibulum. Vestibulum merupakan organ berbentuk panjang terletak antara labia minor, klitoris, dan forehead. Vestibulum terdiri dari dua muara, yaitu kelenjar parauretra dan kelenjar paravagina. Permukaan vestibulum mudah teriritasi oleh bahan kimia, panas, dan friksi. Kemudian yang keenam itu himen. Himen merupakan lipatan yang tertutup mukosa sebangan, bersifat elastis dan mudah robek, tetapi kuat dan terletak di sekitar introitus vagina. Himen bersifat elastis sehingga mudah robek. Kemudian yang ketujuh itu perineum. Perineum merupakan daerah muskular yang ditutupi kulit antara introitus vagina dan anus. Perineum berperan untuk mengontrol proses pembuangan air besar dan proses pembuangan air kecil. Kemudian fungsinya itu adalah menjaga aktivitas peristaltik agar tetap normal. Kemudian saya akan menjelaskan bagian sistem reproduksi internal. Yang pertama itu vagina. Vagina merupakan organ penghubung antara genitania eksternal dan internal. Ukuran vagina depan
yaitu 6,5 cm dan belakang 9,5 cm. Pada puncak vagina terdapat bagian yang menonjol yang disebut porsia. Kemudian yang kedua itu uterus. Uterus itu organ yang berbentuk seperti buah alpukat atau buah pir yang gepeng, yang dimana uterus ini terletak dalam rongga pelvis di antara rektum dan kandung kemih. Panjang daripada uterus ini yaitu 7,5 cm, 7 sampai 7,5 cm dengan lebar 5 cm dan tebal 2,5 cm. Uterus terdiri dari fundus urteri atau dasar rahim, corpus urteri, dan cervix urteri atau bagian uterus yang menyempit. Kemudian yang ketiga itu tuba fallopi yang terdiri dari pars interstitialis yang merupakan bagian tuba yang terdapat di dim uterus. Kemudian pars ismica yang merupakan bagian sempit pada sudut antara uterus dan tuba. Kemudian pars ampularis merupakan bagian yang membentuk saluran lebar meliputi ovarium. Kemudian infundibulum, bagian ujung tuba yang terbuka mempunyai umbul yang disebut Frenberg. Kemudian sistem reproduksi bagian yang keempat pada internal yaitu ovarium yang merupakan kelenjar yang terletak di kanan dan kiri uterus, terikat oleh ligamentum uterus. Bagian ovarium yang berada di dalam cavum pepitum dilapisi oleh epitelium kubik silindrik, disebut epitelium germinativum. Kemudian saya akan menjelaskan hormon pada sistem reproduksi wanita. Yang pertama itu hormon estrogen. Hormon ini diproduksi di ovarium atau indung telur. Kemudian yang kedua hormon progesteron, yang dimana hormon ini dihasilkan oleh korpus, luteum, dan plasenta. Kemudian hormon yang ketiga yaitu hormon testosteron yang merupakan hormon yang berperan dalam mengatur gairah seksual. Kemudian yang keempat itu hormon luteinizing LH, berperan dalam membantu siklus menstruasi dan ovulasi. Kemudian hormon yang keempat yaitu follicle stimulating yang membantu mengendalikan siklus menstruasi dan produksi sel telur di ovarium. Kemudian hormon oksitoksin yaitu hormon yang diproduksi oleh kelenjar hipofisis. Umumnya hormon ini meningkat saat menjelang persalinan pada ibu hamil. Baiklah, selanjutnya saya akan menjelaskan anatomi fisiologi sistem reproduksi pada pria. Alat reproduksi laki-laki sebenarnya terdiri dari bagian luar yaitu eksternal dan dalam atau internal. Sistem reproduksi pria bagian eksternal yaitu yang pertama penis. Ini dia teman-teman penis, yang dimana terletak menggantung di depan skrotum. Ada 3 bagian utama penis. Yang pertama itu akar atau basis. Bagian ini menempel pada dinding perut bagian bawah. Kedua, batang penis. Bagian ini merupakan alat kelamin pria yang berfungsi untuk penetrasi ke dalam vagina. Kemudian yang ketiga itu kepala penis, yang merupakan bagian ini ditutupi oleh lapisan kulit yang akan dihilangkan saat menjalani sunat. Pada ujung kepala penis terdapat lubang kecil yang merupakan bukaan dari saluran kemih. Bagian ini nantinya akan menjadi tempat keluarnya cairan semen dan urin. Kemudian skrotum, ini dia ya teman-teman, skrotum gambarnya, yang dimana skrotum merupakan bagian dari sistem reproduksi pria yang terlihat berbentuk seperti kantung. Ini seperti ini ya teman-teman. Letaknya itu
tepat berada di belakang dari penis, dan merupakan tempat dari testikel yang biasa disebut dengan testis atau buah zakar. Pada skrotum juga terdapat banyak saraf dan pembuluh darah. Organ ini pun berperan untuk mengatur suhu dari testis ini ya teman-teman. Kemudian yang ketiga itu testis ya teman-teman. Testis itu yang ini, yang warnanya kuning. Dia berada dekat dengan epidermis teman-teman. Ini dia teman-teman. Yang dimana testis ini merupakan organ reproduksi pria berbentuk oval dengan ukuran sebesar biji zaitun. Ini terletak di dalam skrotum. Skrotum yang saya jelaskan tadi teman, dia terletak di dalam daripada skrotum ini teman, jadi kelilingin. Pada umumnya setiap pria masing-masing memiliki 2 testis. Fungsi testis adalah menghasilkan testosteron yang merupakan hormon seks pada pria. Selain itu, organ ini juga berfungsi untuk memproduksi sperma teman-teman. Nah, kemudian organ yang keempat yaitu epididymis teman-teman. Epididymis itu yang ini, yang warnanya merah ini, yang tepat bersebelahan dengan testis. Ini dia teman-teman. Epididymis ini merupakan saluran panjang yang terletak di belakang testis. Ini, dia tepat di belakang testis. Yang fungsinya itu adalah untuk membawa dan menyimpan sel sperma yang telah diproduksi di testis tadi. Jadi setelah sel sperma diproduksi di dalam testis, sel sperma akan disimpan di dalam ini teman-teman. Epididymis juga merupakan organ reproduksi pria yang berfungsi untuk mematangkan sperma yang dibentuk oleh testis. Setelah matang, sperma baru dapat melakukan tugasnya dalam membuahi sel telur pada wanita. Kemudian saya akan menjelaskan organ reproduksi pada pria bagian internal. Alat reproduksi pria bagian internal juga disebut sebagai organ aksesori. Ada 6 organ yang masuk ke dalam kelompok ini. Yang pertama yaitu vas deferens. Gambarnya itu yang ini ya teman, yang berwarna merah yang memanjang ke bawah. Ini dia teman. Vas deferens juga sering disebut ductus deferens. Fungsi daripada vas deferens adalah mengantar sperma keluar tubuh saat ejakulasi. Organ ini merupakan saluran panjang dan tebal, mulai dari epidermis hingga ke rongga panggul ya teman. Ini mulai dari epidermis hingga ke rongga panggul. Dari epididymis, sperma disalurkan melalui vas deferens untuk menuju saluran kemih alias uretra. Organ ini terletak di belakang kandung kemih. Kemudian yang kedua, vesicula seminalis. Vesicula seminalis gambarnya yang ini ya teman-teman. Vesicula seminalis. Ini dia teman-teman. Vesicula seminalis ini organnya berbentuk kantung yang menempel pada vas deferens di dekat bagian dasar kandung kemih. Organ ini berguna dalam reproduksi cairan sebagai pemberi energi sperma untuk bergerak. Yang ketiga yaitu saluran ejakulasi. Ini dia teman-teman, yang warna abu-abu ini. Saluran ini terbentuk dari gabungan vas deferens dan vesicula seminalis. Sesuai dengan namanya, saluran ejakulasi menjadi jalan bagi air mani untuk keluar saat pria berejakulasi. Kemudian yang keempat itu adalah saluran kemih. Yang ini dia teman-teman, atau vesika urinaria yang ini. Organ ini disebut juga sebagai uretra dan berfungsi untuk membawa urin dari kandung kemih keluar tubuh. Kemudian yang kelima itu kelenjar prostat, atau ini teman, uretra prostatica. Yang ini ya teman, kelenjar prostat terletak pada bagian bawah kandung kemih.
di depan rektum atau anus, berfungsi untuk memproduksi cairan yang membantu pergerakan sperma saat terjadi ejakulasi dan membantu menjaga sperma tetap sehat. Kemudian yang keenam itu kelenjar bulboretral, yang ini teman, atau glandula bulboretralis, yang ini yang berwarna merah. Ini teman-teman, ini kelenjar bulboretral ini disebut juga kelenjar Cowper, berfungsi untuk memproduksi cairan yang melumasi saluran kemih. Selain itu, bagian dari sistem reproduksi pria ini juga membantu menetralisis tingkat kasaman di saluran kemih yang terbentuk akibat sisa urin. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Terima kasih.